Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi sama aku. Kali ini aku akan membahas mengenai prosedur pengesahan badan hukum perkumpulan. Yang kita bahas yaitu bagaimanakah prosedur dari pengesahan badan hukum perkumpulan tersebut dan apa syarat-syaratnya untuk mendaftarkan perkumpulan. Yang sebelumnya tentunya kita harus tahu apa itu definisi dari perkumpulan. Kalau kita lihat peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 3 tahun 2016 yaitu Permenkumham nomor 3 tahun 2016 mengatakan bahwa perkumpulan itu adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan suatu maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, dan tidak membagikan kepada anggota-anggotanya. Jadi hanya untuk di antara mereka saja untuk tidak dibagikan kepada anggota-anggotanya. Itu definisinya menurut Permenkumham nomor 3 tahun 2016. Lalu apa prosedur-prosedur pengesahan badan hukum dari perkumpulan itu? Prosedur dari pengesahan badan hukum tersebut adalah pertama, permohonan pemakaian nama atau yang mengajukan nama dari perkumpulan tersebut. Itu dilakukan oleh notaris melalui sistem administrasi badan hukum atau SABH pada Kementerian Hukum dan HAM atau masuk melalui online yang memuat itu mengenai identitas para pendirinya dan nama dari perkumpulan tersebut. Itu masuk ke SABH atau tahu online nanti yang dan mengisi format mengenai identitas dari para pendiri dan namanya. Jika nama telah disetujui oleh menteri, selanjutnya para pendiri atau kuasanya juga dikuasakan kepada notaris. Biasanya kan notaris yang melakukannya, dikuasakan kepada notaris. Notaris yang melakukannya maka dibikin akta pendiriannya, maka notaris sebagai kuasanya permohonan pengesahan badan hukum sesuai dengan pasal 1 angka 3-nya Permenkumham nomor 3 tahun 2016 tersebut. Notaris diberikan kuasa oleh pemohon untuk mengajukan permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan melalui AHU. Jadi biasanya kan memang pada notaris karena notaris yang punya akun di AHU online untuk permohonan pengesahan badan hukum. Untuk permohonan pengesahan badan hukum itu ada biaya PNBP-nya. Nanti jangan kaget kalau notaris minta biaya PNBP karena emang ada biaya PNBP-nya. Perkumpulan pengesahan badan hukum, permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan dilakukan dengan mengisi format pendirian untuk memperoleh SK dari menteri mengenai badan hukum dan SK dari menteri mengenai pengesahan badan hukum perkumpulan. SK dari nanti dapat SK-nya, SK badan hukumnya. Selain itu juga harus dilengkapi dokumen-dokumen pendukung yang mana dokumen-dokumen pendukung tersebut diisi secara elektronik dan disimpan oleh notaris dokumen-dokumen tersebut. Dokumen-dokumen tersebut diantaranya dokumen-dokumen pendukung tersebut diantaranya adalah berupa pertama akta pendirian dari perkumpulan atau keterampilan dasar dari perkumpulan, kedua surat pernyataan tempat beserta alamat lengkap dari perkumpulan, pernyataan mengenai tempat domisilinya perkumpulan gitu. Ketiganya sumber dari perkumpulan, dari mana sumber perkumpulan ini adanya. Terus keempat mengenai program kerja dari perkumpulan ini. Jadi programnya perkumpulan ini untuk apa? Tadi untuk mewujudkan tujuan dan maksudnya di bidang apa gitu, itu harus dijelaskan. Terus kelima, pernyataan tidak
sedang dalam sengketa kepengurusan atau tidak bersengketa di perkara pengadilan, tidak bersengketa di dalam pengurusannya ataupun di dalam pengadilan. Terus notulen rapat, pendirian perkumpulan. Kalau ingin mendirikan perkumpulan atau apapun kita biasanya para pendiri itu rapat dulu untuk membuat format-format atau apanya mengenai anggaran dasar. Jadi nanti notulen dari rapatnya itu diberikan juga sebagai dokumen pendukung, terus surat pernyataan kesanggupan dari penduduk untuk memperoleh NPWP. Jadi nanti ada surat pernyataan dari penduduk sekitar perkumpulan tersebut dari sekitar domisili perkumpulan itu bahwa kesanggupan penduduk untuk memperoleh PWP. Isinya nanti itu kesanggupan bahwa perkumpulan ini tidak apa-apa berdiri di sini gitu loh, diperbolehkan untuk diri untuk mendapatkan NPWP-nya, tidak ada keberatan dari penduduk di sana. Kemudian dengan selain menyampaikan dokumen tersebut disampaikan pada notaris, yang juga notaris nanti akan mengunggah akta pendirian perkumpulan. Selain menyampaikan dokumen, notaris juga akan mengunggah akta pendirian dari perkumpulan. Jika semua format pendirian aktanya sudah diunggah, dokumen-dokumennya sudah disampaikan oleh notaris, nanti dokumen-dokumen itu akan disimpan oleh notaris, bukan untuk diajukan, disimpan oleh notaris. Notaris nanti hanya melihat aja apakah sesuai dengan format atau enggak. Nanti kemudian jika semua format pendirian dan dokumen-dokumen pendukung dari perkumpulan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Menteri akan langsung mengeluarkan dan menyatakan tidak keberatan Menteri atas permohonan Badan Hukum Perkumpulan secara elektronik. Jadi, Menteri akan mengeluarkan surat tidak keberatan Menteri. Setelah itu setelah keluar surat tidak keberatan Menteri dalam waktu 14 hari setelah 14 hari dalam jangka 14 hari kerja sejak tanggal pernyataan tidak keberatan Menteri keluar, maka surat keputusan mengenai pengesahan badan hukum secara elektronik akan disampaikan kepada notaris. Jadi dalam waktu paling lama 14 hari kerja sejak surat pernyataan keputusan tidak keberatan dari Menteri keluar, maka SK akan keluar yang disampaikan secara elektronik kepada notaris. Notaris langsung dapat melakukan pencetakan sendiri SK tersebut. Jadi notaris akan print sendiri SK tersebut, dan SK tersebut wajib ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan notaris serta memuat frase keputusan Menteri ini dicetak dari AHU online. Jadi nanti ditandatangani oleh notaris dan dibubuhi frase keputusan Menteri ini dicetak dari AHU online. Terus sebagai informasi tambahan, apabila permohonan pengesahan tidak dapat diajukan secara elektronik yang disebabkan karena pertama tempat kedudukan notaris tersebut belum terjangkau atau belum tersedia jaringan internet. Lalu yang kedua, jika AHU online-nya sedang bermasalah, tidak berfungsi sesuai dengan mestinya. Kadang-kadang kan internet ini bermasalah ya, website itu tidak bisa dibuka atau apa, atau lagi error, maka permohonan tersebut dapat disampaikan secara tertulis dengan melampirkan yang pertama dokumen pendukung yang tersebut tadi, terus surat keterangan dari Kepala Kantor Telekomunikasi
setempat yang menyatakan bahwa tempat kedudukan notaris tersebut belum terjangkau fasilitas internet. Jadi nanti permohonan itu dapat disampaikan secara tertulis jika dokumen-dokumen tersebut, jika kantor notaris itu belum terjangkau atau belum tersedia tempat kedudukan notaris itu belum tersedia atau terjangkau jaringan internet. Yang kedua, akuanannya tidak berfungsi secara mestinya, sehingga dapat dilakukan secara tertulis dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung tersebut dan surat keterangan dari kepala kantor telekomunikasi setempat yang menyatakan bahwa tempat kedudukan notaris tersebut belum terjangkau fasilitas internet. Mengenai jangka waktu untuk mendapatkan pengesahan tentunya berbeda-beda tergantung berapa lama Menteri memberikan persetujuan terhadap penggunaan nama atau persetujuan memberikan nama dan lain-lain sebagainya. Sekianlah mengenai pengesahan badan hukum perkumpulan ini. Nanti kalau tidak ada yang paham atau apanya, silahkan konsultasi dengan notaris setempat atau silahkan berikan komentar pada kolom komentar di kolom komentar. Aku juga nggak apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.